Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar Enforce bersama dengan KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan dalam tajuk Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Senang sekali perkenalkan saya Widya yang akan memandu acara webinar hari ini. Pada webinar hari ini kita akan membahas mengenai insentif pajak di masa pandemi COVID-19, di mana COVID-19 telah memberikan efek domino yang besar terhadap industri ekonomi. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Adapun insentif yang diperpanjang adalah insentif kesehatan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2022 dan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi berdasarkan PMK 114 tahun 2022. Selain perpanjangan periode pemberian insentif, terdapat beberapa pokok perubahan dari aturan sebelumnya. Seperti apa perubahan ketentuan tersebut? Nanti kita simak dari narasumber kita. Bapak Ibu peserta webinar, kami mengadakan giveaway tebak pajak yang dapat Anda ikuti syarat dan ketentuannya dapat dilihat pada akun Instagram kami di @enforce dan pengumuman pemenang akan diumumkan pada akhir acara webinar ini. Jadi silahkan diikuti ya. Kemudian webinar hari ini terbagi menjadi 6 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama kita ada pretest, sesi kedua ada pemaparan dari pembicara pertama, sesi ketiga ada pemaparan dari pembicara kita kedua, kemudian ada sesi keempat yaitu sesi tanya jawab, sesi kelima ada post test dan survei, dan sesi keenam ada pengumuman giveaway. Sebelum acaranya dimulai, kita akan membacakan tata tertib untuk semua peserta selama webinar ini berlangsung. Tata tertib peserta webinar yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan headset, handfree, earphone, atau semacamnya agar suara lebih optimal. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Yang keempat, silahkan sampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom, harap menambahkan nama dan instansi pada pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh moderator. Yang kelima, peserta dapat mengunduh materi webinar di website www.enforce.com. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu nih. Link akan disediakan di kolom chat atau Bapak Ibu bisa scan barcode pretest yang kita tampilkan. Waktunya akan kita berikan 5 menit ya. Apakah sudah? Ya. Bisa diklik linknya pada kolom chat atau bisa di-scan barcode pada telan layar. Kalau sudah diklik, silahkan ya Bu, Ibu, Bapak diisi pretestnya. Kita berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pretest kali ini. Selanjutnya, pada webinar hari ini kita kesempatan ada 2 orang narasumber nih. Narasumber yang pertama kita sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Ibnu Nahrozi selaku fungsional asisten penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Halo Pak Ibnu. Halo, selamat siang Mbak. Ya, gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sudah siap Pak menyampaikan materi hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik Pak. Pak Ibnu ini juga nanti akan dibantu oleh Bapak Arif selaku fungsional penyuluhan pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan ketika nanti sesi tanya jawab. Halo Pak Arif.
Ya, halo Mbak Widya. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Pak Ibnu ini merupakan fungsional asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Kemudian pembicara kedua kita adalah Bapak Iwayan Sudiarta yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Pak Wayan merupakan managing partner dan founder firma Surdiarta dan Rekan atau Enforce Apex Consultant. Beliau juga memiliki izin praktek konsultan pajak tingkat C, izin kuasa hukum di pengadilan pajak, dan juga memiliki International Certified Wealth Manager. Bapak Iwayan Sudiarta juga merupakan praktisi perpajakan yang memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan dengan berbagai posisi dan sudut pandang sebagai Tech Officer di DJP Kanwil khusus, menangani sektor khusus di bidang minyak dan gas, dan aktif sebagai konsultan pajak bagi perusahaan terdaftar, BUMN, dan perusahaan nasional lainnya. Ya, halo Pak Wayan. Halo Mbak Widya. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Sehat. Ya, sudah siap ya Pak untuk memaparkan materi hari Pak? Siap. Nanti bersama Pak Ibnu kita berbagi ya Pak Ibnu ya. Ya, sepertinya narasumber kita ini sudah semangat sekali nih. Kemudian Bapak Ibu, baik kita langsung saja mulai ke narasumber yang pertama, yaitu Bapak Ibnu Nahrozi yang akan menyampaikan materi mengenai PMK 113 ya Pak, perubahan dari PMK 226. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ibnu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Iwayan Sudiarta selaku Managing Partner Enforce A. Kemudian Ibu Widya Astuti selaku moderator. Yang kami banggakan Bapak Ibu wajib pajak semuanya. Perkenalkan, saya Ibnu Nahrozi, penyuluh KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Bahagia sekali pada kesempatan ini kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua wajib pajak selaku pelaku usaha ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau belajar bersama ya mengenai insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19. Di sini saya akan memaparkan mengenai PMK nomor 113 yang merupakan perubahan dari PMK 226 tahun 2021 yang mungkin secara garis besar insentif untuk yang diatur di PMK 113 ini kalau bisa di garis besari diperuntukkan bagi pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ya. Baik, saya mulai untuk slide-nya, saya coba share screen. Baik, PMK 113 ini merupakan perubahan dari PMK 226 tahun 2021 yang merupakan pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Di PMK ini juga mengatur mengenai perpanjangan pemberlakuan fasilitas bagi bagi SDM yang di bidang kesehatan ya, berdasarkan PP 29 tahun 2020. Ya, latar belakang dari diterbitkannya PMK 113 ini adalah bahwa masih diperlukannya perpanjangan waktu pemberian insentif di bidang perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, di mana di dalam PMK 226 masa berlaku pemberian insentif adalah tanggal 30 Juni 2022 ya. Nah, apabila kita ringkas di dalam PMK 113 ini,
ada dua macam insentif ya, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Yang pertama, pajak pertambahan nilai, fasilitas yang diberikan adalah PPN tidak dipungut, yaitu untuk impor BKP yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tertentu di sini nanti akan dijelaskan ya, siapa saja yang termasuk di dalam pengertian pihak tertentu ini. Kemudian PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan BKP kepada dari PKP kepada pihak. Kemudian penyerahan BKP yaitu berupa bahan baku vaksin obat untuk COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi. Kemudian penyerahan BKP yaitu vaksin atau obat COVID-19 oleh industri farmasi. Kemudian di dalam PMK ini ditegaskan juga mengenai bahwa PKP yang atas penyerahannya telah mendapatkan fasilitas pembebasan dari dengan ketentuan yang lain, maka tidak dapat memanfaatkan insentif DTP berdasarkan PMK ini. Kemudian di PMK ini insentif diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kemudian untuk PPH, insentif diberikan kepada pihak tertentu atas impor barang untuk penanganan COVID-19. Kemudian pembebasan dari pemungutan PPH pasal 22 terhadap pembelian BKP untuk penanganan COVID-19 oleh pihak tertentu, penjualan barang untuk penanganan COVID-19 oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu, kemudian pembelian bahan baku, obat, dan atau vaksin oleh industri farmasi. Kemudian yaitu pemberian PPH dengan tarif 0% dan bersifat final bagi SDM di bidang kesehatan. Jadi atas tambahan penghasilan yang diterima oleh SDM di bidang kesehatan ini dikenakan tarif 0% dan bersifat final. Kemudian diatur juga mengenai bagi wajib pajak yang telah memiliki SKB berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PMK 226 harus mengajukan lagi untuk dapat memanfaatkan insentif berdasarkan PMK 113 ini. Kemudian perpanjangan insentif sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, ini slide selanjutnya ini menjelaskan mengenai perbandingan ya antara sebelum perubahan dan setelah perubahan. Yang pertama periode pemberian insentif untuk sebelum perubahan adalah 30 Juni 2022, setelah perubahan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian diatur mengenai faktur pajak pengganti. Jadi apabila ada faktur pajak pengganti, faktur pajak yang belum memenuhi ketentuan untuk memanfaatkan insentif, maka diberikan kelonggaran untuk faktur pajak yang terbit tahun 2021 dapat dilakukan penggantian sampai dengan 31 Desember 2022. Sedangkan untuk faktur pajak yang terbit tahun 2022 dapat dilakukan penggantian paling lambat 31 Januari 2023. Kemudian mengenai tindak lanjut bagi pemanfaatan insentif yang tidak sesuai ketentuan akan ditindaklanjuti ya oleh KPP. Kemudian mengenai pemanfaatan fasilitas harus memilih salah satu, tidak apabila PKP yang atas penyerahannya telah mendapatkan fasilitas pembebasan misalnya tidak dapat memanfaatkan insentif DTP berdasarkan PMK ini. Kemudian mengenai pengajuan SKB harus diajukan kembali
agar dapat memanfaatkan insentif berdasarkan PMK 113 ini. Nah, kemudian mengenai subjeknya, siapa sih yang berhak atau mendapatkan insentif berdasarkan PMK 113 ini? Yang pertama adalah pihak tertentu. Pihak tertentu di sini diatur dalam PMK adalah badan atau instansi pemerintah, ya, yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik nasional maupun di daerah. Kemudian rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten sebagai rujukan untuk penanganan COVID-19. Jadi rumah sakit yang ditunjuk yang mendapatkan insentif. Kemudian pihak lain. Nah, pihak lain di sini adalah pihak yang memberikan sumbangan berupa barang kena pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, yang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan pemerintah daerah provinsi maupun daerah maupun kabupaten atau kota. Jadi pihak lain di sini harus mempunyai surat pemberitahuan kepada dinas terkait ya, untuk dapat memanfaatkan insentif. Kemudian yang kedua adalah industri farmasi, produksi vaksin atau obat. Yaitu wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 atas perolehan bahan baku dan atau obat COVID-19. Kemudian wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat, yaitu orang pribadi maupun badan yang memperoleh vaksin atau obat dari industri farmasi, produksi vaksin atau obat. Nah, selain mengatur mengenai subjek penerima insentif, PMK 113 ini juga mengatur mengenai barang kena pajak yang mendapatkan insentif, yaitu terdiri dari obat-obatan, vaksin, peralatan lab, peralatan pendeteksi, peralatan perlindungan diri, peralatan perawatan pasien. Kemudian dirinci lagi atas peralatan pendukung vaksinasi adalah siringe, kapas, alkohol, alat pelindung diri berupa face shield, hazmat, dan seterusnya ya. Ini untuk Bapak Ibu yang di bidang kesehatan mungkin lebih paham ya mengenai barang-barang ini. Nah, setelah itu maka kita akan bahas mengenai insentif yang pertama, yaitu pajak pertambahan nilai, bahwa PPN yang terutang atas impor barang kena pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 oleh pihak tertentu tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi atas impor yang dilakukan oleh pihak tertentu, yaitu tadi terdiri dari badan atau instansi pemerintah, kemudian rumah sakit yang ditunjuk, kemudian pihak lain yang telah melakukan mempunyai surat pemberitahuan ya, melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait. Ini atas impornya PPN impor yang terutang tidak dipungut. Kemudian atas penyerahan barang kena pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 oleh PKP kepada pihak tertentu mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Jadi apabila PKP melakukan penyerahan barang kena pajak ya yang ditentukan ya di PMK ini, barang kena pajaknya, melakukan penyerahan kepada pihak tertentu, maka mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah, termasuk penyerahan yaitu berupa pemberian cuma-cuma. Tambahan syarat untuk
bagi wajib pajak atau pihak lain yaitu yang pihak yang memberikan sumbangan harus BKP yang diserahkan oleh PKP tadi kepada pihak lain harus akan diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah. Kemudian rumah sakit yang ditunjuk. Nah, ini dibuktikan dengan surat pemberitahuan. Jadi pihak lain tersebut mempunyai surat pemberitahuan kepada baik Pemda maupun provinsi maupun kabupaten. Kemudian atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat penanggulangan COVID-19 oleh pengusaha kena pajak kepada industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Di sini yang harus diperhatikan adalah bahwa industri farmasi itu telah dapat diberikan insentif PPN setelah industri farmasi memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat, atas penyerahan vaksin atau obat penanganan COVID-19 oleh industri farmasi, produksi vaksin atau obat, ini juga mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Jadi, apabila industri farmasi menyerahkan vaksin atau obat kepada baik orang pribadi atau badan, ini mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Di PPMK 113 ini juga ditegaskan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP yang dilakukan oleh pihak tertentu, jadi pembelian barang PM oleh pihak tertentu yang merupakan PKP yang mendapatkan insentif ditanggung pemerintah, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, selanjutnya bagaimana kewajiban bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kepada baik kepada pihak tertentu, rumah sakit maupun industri farmasi. Yang pertama adalah PKP harus membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Kemudian melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Bagaimana faktur pajak yang harus dibuat? Faktur pajak dibuat dengan kode 07, diterbitkan melalui aplikasi e-faktur tentunya, dengan memilih cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 226 tahun 2021. Jadi di dalam aplikasi e-faktur ada menu sinkronisasi cap ya. Itu dapat memilih PPN, memilih poin tersebut ya, PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 226 tahun 2021. Kemudian apabila mungkin tidak muncul ya, ada kendala, maka dapat memilih cap lainnya dengan mengisikan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 226 tahun 2021 pada kolom referensi faktur pajak. Ini ada posisinya ada di bawah ya, paling bawah dari faktur pajak. Jadi PPN tulisan PPN ditanggung pemerintah itu diisi secara manual di dalam kolom referensi faktur pajak. Kemudian faktur pajak dilaporkan dalam SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN BTP. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dibuat setiap masa pajak. Jadi kalau kita simpulkan di sini faktur pajak yang dengan kode 07 tadi harus dilaporkan tepat waktu ya. Karena di ketentuan diatur bahwa laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah itu dibuat setiap masa. Jadi PKP tidak boleh terlambat dalam melaporkan SPT-nya yang sekaligus sebagai pelaporan atas realisasi PPN ditanggung pemerintah. Kemudian yang selanjutnya mengenai faktur pajak pengganti dan pelaporan dalam SPT masa PPN.
dalam hal terdapat penyerahan yang telah diterbitkan faktur pajak, namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, yaitu pasal 3 ayat 2 ini mengatur mengenai pemberian cap tadi ya, pemberian cap PPN ditanggung pemerintah. Kemudian terdapat salah dalam pengisian atau penulisan nilai PPN, maka PKP wajib membuat faktur pajak pengganti. Kemudian PKP wajib melaporkan faktur pajak pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penerbitan faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang dibuat untuk penyerahan selama 2021 dilaporkan dalam SPT masa PPN paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Jadi untuk faktur pajak yang terbit tahun 2021 dapat dilakukan penggantian paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022 dan dilaporkan dalam SPT paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Kemudian penerbitan faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang dibuat untuk penyerahan selama tahun 2022 dilaporkan dalam SPT masa paling lambat tanggal 31 Januari 2023. PKP yang menerbitkan faktur pajak pengganti namun tidak memenuhi ketentuan tidak diberikan insentif PPN DTP dan akan dikenai PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana contoh ini ya untuk kondisi apabila faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan, yaitu yang pertama adalah tidak menggunakan faktur pajak dengan kode 07 yang memuat keterangan atau memilih cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 226 tahun 2021. Yang pertama itu, kemudian tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh pengusaha kena pajak dalam SPT masa PPN. Tidak sesuai ketentuan ini bisa kita simpulkan bahwa tidak dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan ya, yaitu akhir bulan berikutnya. Maka tidak diberikan insentif PPN DTP dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 3B ditambahkan dalam PMK ini, dalam hal diperoleh data atau informasi yang menunjukkan atas penyerahan yang memanfaatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan PKB, maka PKP wajib memungut PPN yang terutang. Jadi apabila pemanfaatan insentif tadi tidak sesuai ketentuan, maka PKP wajib memungut PPN yang terutang. Kemudian PKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dan vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 yang penyerahannya telah memanfaatkan pembebasan dan pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan, maka tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini. Tadi sudah beberapa kali disampaikan ya. Kemudian ini contoh dari faktur pajak yang memanfaatkan insentif. Yang pertama adalah dengan cap ya, memilih cap atau sinkronisasi cap. Kemudian yang kedua dengan memilih cap lainnya dan mengisikan keterangan di dalam kolom referensi. Ya, itu tadi pemaparan mengenai insentif PPN. Untuk yang selanjutnya, insentif selanjutnya adalah mengenai pajak penghasilan. Bagi pihak tertentu yang sebagaimana tadi dijelaskan di slide sebelumnya, yang melakukan impor barang untuk penanganan COVID-19,
diberi bahasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Jadi pihak tertentu, badan atau instansi pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, kemudian dinas kesehatan di provinsi maupun di kabupaten atau kota yang melakukan, kemudian ada rumah sakit yang ditunjuk dan pihak lain yang telah memberikan telah mengirimkan surat pemberitahuan atas impor yang dilakukan, impor BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 ini diberikan pembebasan PPh pasal 22 impor dengan tanpa surat keterangan bebas atau SKB. Kemudian pembebasan bagi pihak tertentu ini berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pihak tertentu tersebut harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor. Kemudian laporan disampaikan melalui laman pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Kemudian pihak tertentu yang melakukan pembelian barang dan industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat, yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Pembebasan diberikan melalui atau menggunakan surat keterangan bebas. Pembebasan bagi industri farmasi, produksi vaksin atau obat diberikan setelah memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi sebelum mengajukan SKB, industri farmasi ini harus mempunyai dulu surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga, pembebasan bagi pihak tertentu atau industri farmasi, produksi vaksin atau obat ini berlaku sejak SKB diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022. Industri farmasi, produksi vaksin atau obat atau pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan atau memperoleh SKB ini wajib menyampaikan laporan realisasi atas pembebasan PPh pasal 22 yang telah dimanfaatkan. Kemudian laporan dilakukan secara online melalui pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Untuk industri farmasi yang telah mengajukan surat rekomendasi berdasarkan sebelumnya PMK sebelumnya harus menyampaikan kembali surat rekomendasi, harus mendapatkan kembali surat rekomendasi untuk mendapatkan atau memanfaatkan insentif PMK 113 ini. Kemudian pihak ketiga atau lawan transaksi yang melakukan penjualan barang kepada pihak tertentu dan industri farmasi, produksi vaksin atau obat yang melakukan penjualan vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah atau badan usaha tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Pembebasan juga dengan surat keterangan bebas atau SKB berlaku sejak SKB diterbitkan sampai dengan 31 Desember. Pihak ketiga atau industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat yang telah memperoleh pembebasan dari PPh pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi. Laporan realisasi dilakukan secara online paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Nah, untuk pengajuan SKB ini sangat mudah ya, dilakukan secara online. Jadi wajib pajak yang akan mengajukan SKB cukup mengakses DJP online, login dan mengakses menu KSWP.
apabila memenuhi syarat maka akan diterbitkan SKB, yaitu paling lambat 2 hari kerja setelah secara real time ya kalau untuk secara online. Nah, itu tadi mengenai insentif PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22 ya. Untuk selanjutnya mengenai perpajakan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan, yaitu pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 bagaimana diatur dalam PP nomor 29 tahun 2020, yaitu pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi bagi SDM di bidang kesehatan yang mendapatkan tambahan penghasilan dikenakan tarif 0% dan bersifat final. Artinya bersifat final penghasilan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutang untuk 1 tahun ya. Jadi sudah final, tidak dimasukkan dalam penghasilan itu untuk PPh terutang dalam 1 tahun. Ini contoh mengenai surat SKB yang diterbitkan ya. Jadi ini wajib pajak memilih sesuai dengan kondisi atau insentif yang diterima. Ya, itu tadi pemaparan dari saya mengenai insentif dalam PMK 113. Yang jadi dapat kita simpulkan sebenarnya ada 4 macam ya mengenai PPN, kemudian PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22, kemudian PPh yang diterima oleh SDM di bidang kesehatan. Baik, itu tadi pemaparan dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Waktu kami kembalikan kepada moderator Ibu Widya. Silakan. Materi yang tadi sudah dipaparkan, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit ya Pak. Untuk pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah itu ada PPN, ada PPh. Untuk yang PPN-nya itu untuk PPN yang tidak dipungut, untuk impor BKP, untuk penanganan COVID-19 oleh pihak tertentu. Pihak tertentu tadi juga sudah dijelaskan ya siapa-siapa aja yang pihak tertentu yang dimaksud. Kemudian ada PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan BKP. Yang pertama untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada pihak tertentu, kemudian ada bahan baku vaksin atau obat COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi, kemudian juga ada untuk vaksin atau obat COVID-19 oleh industri farmasi. Kemudian BKP atas penyerahannya mendapatkan pembebasan dari pengenaan PPN tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP. Kemudian periode insentif diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian untuk yang pajak penghasilan, yang pertama ada pembebasan PPh pasal 22 impor untuk impor barang untuk penanganan COVID-19 oleh pihak tertentu. Kemudian pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 nih, ada pembelian BKP untuk penanganan COVID-19 oleh pihak tertentu, kemudian ada penjualan barang untuk penanganan COVID-19 oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu, terus kemudian juga ada pembelian bahan baku obat dan atau vaksin oleh industri farmasi. Kemudian ada PPh sebesar 0% dan bersifat final untuk tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan. Kemudian ada WP yang sudah memiliki SKB berdasarkan PMK 226 harus mengajukan kembali nih surat permohonan SKB-nya. Periode insentif diperpanjang sampai dengan 31
31 Desember 2022. Begitu ya Pak Ibnu ya penjelasan ringkasnya. Seperti itu, terima kasih Pak Ibnu pemaparannya, materinya juga tadi banget nih Pak. Dan pastinya pemaparan yang udah disampaikan pasti berguna nih bagi kita-kita yang tadi untuk di bidang kesehatan, untuk wajib pajak yang terkena pandemi gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ibnu.